Assalamualaikum teman-teman solihah solihah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat dan semangat ya. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi penilaian akhir tahun semester 2 di kelas 7. Insya Allah setelah ini kalian akan naik ke kelas 8. Amin. Nah, sebelum kita bahas soalnya, Ustazah ingin menginformasikan materi apa saja yang akan diujikan pada PAT di hari Kamis nanti. Ada 3 materi. Yang pertama yaitu tentang hubungan garis dan sudut. Kita sudah pernah mempelajari itu sebelumnya, diantaranya mana saja sudut-sudut yang berpelurus, berpenyiku, bertolak belakang, sudut-sudut yang sehadap, dan lain-lain. Kemudian materi yang kedua tentang segi 4 dan segi 3. Critical point pada materi ini adalah teman-teman mampu menghitung luas dan keliling dari berbagai macam segi 4 ataupun segi 3. Dan yang terakhir yaitu materinya statistik. Critical point-nya teman-teman mampu membaca dan juga menganalisa grafik atau diagram, kemudian dilihat dari soal data mana yang ditanyakan. Gitu ya. Baik, kita langsung saja masuk ke soalnya. Oke, kita mulai nomor 1. Sebutkan jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya. Baik, perhatikan di sini ada sebuah kata kunci, yaitu berdasarkan besar sudutnya. Ada sudut apa saja? Tentunya ada sudut lancip, tumpul, siku-siku, lurus, dan refleks. Lancip yaitu kurang dari 90 derajat, tumpul yaitu 90 sampai 180, siku-siku sama dengan 90 derajat, lurus sama dengan 180 derajat, kemudian sudut refleks 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi inilah jenis-jenis sudut berdasarkan besar sudutnya ya. Oke, kita ke nomor 2. Berapakah sudut pelurus dari 105 derajat? Kata kunci dari nomor 2 adalah sudut pelurus. Artinya, jumlah sudut-sudutnya membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Jadi, kalau yang ditanyakan berapa sudut pelurus dari 105 derajat, teman-teman tinggal kurangin deh 180 dikurang 105. Hasilnya 75 derajat. Ya, inilah sudut pelurusnya. Nah, sekarang coba teman-teman cari berapakah sudut pelurus dari 84 derajat. Pada saat kalian mencoba mengerjakan latihan soal ini, videonya silahkan di stop terlebih dahulu ya. Nanti kalau sudah selesai silahkan melanjutkan ke nomor berikutnya. Oke, kita ke nomor 3 ya. Berapakah sudut penyiku dari 53 derajat? Kalau tadi yang ditanya sudut pelurus, yang nomor 3 sudut penyiku. Ini juga kata kuncinya. Kalau sudut pelurus, jumlah sudut-sudutnya itu 180, maka sudut penyiku jumlah sudut-sudutnya adalah 90 derajat. Jadi untuk mencari jawaban nomor 3 ini, teman-teman cukup menghitung dengan mengurangi 90 dikurang 53, yaitu 37 derajat. Inilah sudut penyiku dari 53 derajat. Nah, sekarang coba teman-teman cari berapa sudut penyiku dari 44 derajat. Yuk, coba dihitung ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Tuliskan sudut-sudut yang sehadap dan sudut-sudut luar berseberangan dari gambar di bawah ini. Jadi ini ada 2 buah garis yang dipotong sebuah garis transversal sehingga terbentuklah daerah A dan juga daerah B. Yang ditanya mana sih sudut-sudut yang sehadap? Oke, kita lihat. Sudut-sudut yang sehadap adalah sudut A1 dengan B2. Mereka di posisi yang sama dan menghadap arah yang sama. Selain itu ada sudut A2 sehadap dengan B1, sudut A3 sehadap dengan B4, dan yang terakhir sudut A4 sehadap dengan sudut B3.
ya. Kemudian mana yang merupakan sudut-sudut luar berseberangan, artinya ada di luar perpotongan dan posisinya saling berseberangan. Maka diperoleh sudut A1 berseberangan dengan sudut B4 dan sudut A4 berseberangan dengan sudut B1. Ya. Nah, sekarang coba teman-teman cari hubungan sudut-sudut yang lain. Ya, ada sudut dalam sepihak, ada sudut luar sepihak, dan sudut dalam berseberangan. Coba diidentifikasi dari gambar ini. Oke, kita ke nomor 5. Carilah nilai X dan Y di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Kalau kita lihat, sudut X dan sudut Y ini adalah sudut-sudut sehadap. Ya, berarti nanti besar sudutnya sama. Sedangkan sudut Y dengan sudut 78 derajat ini membentuk sudut lurus. Atau kalau dijumlahkan mereka ini hasilnya 180 derajat. Nah, teman-teman bisa mencari sudut Y-nya terlebih dahulu. 78 derajat tambah Y sama dengan sudut lurus ya, karena membentuk sudut lurus berarti 180 derajat. Kemudian 78-nya pindah ke ruas kanan menjadi minus 78. Nah, didapatlah sudut Y sama dengan 102 derajat. Karena sudut Y dan sudut X sehadap, maka sudut X besarnya akan sama dengan sudut Y, yaitu 102 derajat. Selesai ya. Sekarang coba teman-teman cari sudut X dan sudut Y kalau yang diketahui di sini 68 derajat. Yuk, dicari ya. Sekarang kita ke nomor 6. Tentukanlah nilai P di bawah ini. Oke, kita lihat di sini sebuah garis terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama membentuk sudut 112 derajat dan bagian kedua membentuk sudut 2P ditambah 16 derajat. Yang ditanya nilai P-nya. Kalau kita lihat, kedua bagian ini sudut-sudutnya akan membentuk sudut lurus. Artinya, jumlah kedua bagian ini akan sama dengan 180 derajat ya. Seperti yang di sini sudah ditampilkan. Nah, ini kita hitung. 16 tambah 112 yaitu 128 derajat. Nah, 128-nya ini kita pindahkan ke kanan sehingga diperoleh persamaan 2P sama dengan 180 dikurangi 128 derajat. 2P sama dengan 54 ya harusnya. 52, maaf. 52 derajat. 52 derajat. Oke, maka P-nya 52 dibagi 2 sama dengan 26 derajat. Itulah nilai P-nya. Oke, sekarang coba teman-teman cari berapa sih nilai K-nya ya pada gambar ini. Coba dihitung berapa nilai K-nya. Jadi setelah menyimak contohnya, teman-teman langsung ya mempraktekkan apa yang telah disimak. Oke, kita ke nomor 7. Sebutkanlah macam-macam segi 4. Wah, ini gampang sekali ya. Ada apa saja? Ada persegi, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, jajar genjang, dan trapesium. Oke, sekarang coba teman-teman cari macam-macam segitiga. Kita ke nomor 8. Suatu persegi panjang mempunyai keliling 70 cm. Jika selisih ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang tersebut adalah 3 cm, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk mencari luas persegi panjang, kita butuh panjang dan lebarnya yang pasti berapa sih gitu ya. Oke, kita buat pemisalan dulu. Misal lebarnya Y, maka panjangnya Y ditambah 3. Loh, kenapa Y tambah 3 Ustazah? Karena diketahui selisih dari panjang dan lebarnya yaitu 3 cm.
Karena panjang ini angkanya akan lebih besar dari lebar, maka kalau lebarnya Y, maka panjangnya Y ditambah 3. Jadi ada perbedaan 3 cm. Ya, kita masukkan ke rumus kelilingnya. Keliling persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Panjangnya itu Y tambah 3, lebarnya itu Y. Lalu kita jumlahkan yang di dalam kurung ini, sehingga didapatlah 2Y tambah 3. Baru kita kalikan dengan angka yang di luar kurung. 2 kali 2Y sama dengan 4Y. 2 kali 3 sama dengan 6. Angka 6-nya kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga menjadi min 6. 70 min 6 sama dengan 4Y. 64 sama dengan 4Y, maka Y-nya 64 dibagi 4, yaitu 16. Nah, ini adalah lebarnya, ya, 16 cm. Panjangnya berapa? Panjangnya tinggal ditambah 3, yaitu 19. Maka kita bisa hitung luasnya. Tinggal masukkan ke rumus panjang kali lebar. 19 dikali 16 sama dengan 304 cm persegi. Nah, coba teman-teman cari, ya, kalau persegi panjang itu kelilingnya 56, selisih panjang dan lebarnya 7 cm. Berapa sih luasnya? Yuk, dicoba dihitung. Persis langkah-langkahnya seperti contoh ini, ya. Kita ke nomor 9, perhatikan gambar di bawah ini, tentukan luas daerah yang diarsir. Ini yang gambar abu-abu, maaf, yang warna abu-abu, ya. Berapa sih luasnya? Nah, ini bisa kita cari dengan cara luas persegi panjang total dikurang luas persegi. Tahu dari mana ini persegi? Perhatikan tanda sama dengan di setiap sisinya. Ini artinya panjang keempat sisinya sama. Ya, berarti dia persegi. Luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Sedangkan luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Jadi tinggal dimasukkan 10 kali 8 dikurang 5 kali 5. 80 dikurang 25, hasilnya 55 cm persegi. Inilah luas daerah yang diarsir, ya. Lanjutkan ke nomor 10, ya. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang berukuran 8 meter kali 5 meter. Lantai ruangan tersebut akan dipasangi keramik yang ukuran tiap keramiknya 20 cm kali 20 cm. Maka jumlah keramik minimal yang dibutuhkan untuk menutupi lantai ruangan tersebut adalah titik-titik. Sebelum kita menghitung jumlah keramiknya, yang harus teman-teman perhatikan adalah satuannya. Ya, jadi satuannya harus kita samakan dulu nih. Yang meter kita rubah menjadi sentimeter. 8 meter itu berarti berapa senti? 800 senti. 5 meternya jadi 500 senti, ya. Untuk menghitung jumlah keramik yang dibutuhkan, rumusnya adalah luas ruangan dibagi luas satu keramik. Satuannya sama-sama sentimeter. Tinggal dimasukkan angkanya saja. Kita dapatkan 400.000 dibagi 400. Kita coret angka 400-nya. Ya, 400 dibagi 400 sama dengan 1, sehingga dihasilkanlah 1000. 1000 apa? 1000 keramik. Ini adalah jumlah minimal keramik yang dibutuhkan untuk menutupi lantai ruangan tersebut. Oke, kita ke nomor 11. Sebuah bangun layang-layang mempunyai panjang diagonal 30 cm dan 18 cm. Luas layang-layang tersebut adalah, rumus luas layang-layang adalah setengah dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Di sini kedua diagonalnya sudah diketahui, jadi teman-teman cukup memasukkan angka ini ke dalam rumus. Maka didapatlah L sama dengan setengah kali 30 kali 18. Setengah kali 30, 15. 15 kali 18, 270 cm persegi. Ini adalah luas layang-layang. Kita ke nomor 12, di sini ada sebuah gambar layang-layang, ditanyakan luas dan panjang garis CD. Oke, luasnya apa tadi? Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Oke, untuk diagonal satunya,
yaitu BD. BD-nya berapa? Kita lihat OB-nya 4 cm, berarti OD juga 4 cm. 4 tambah 4 sama dengan 8. Diagonal 2-nya, OC dengan OA. 3 tambah 9 sama dengan 12. Jadi diagonal itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berseberangan. Ya, hati-hati ya. Jadi OB ini belum diagonal, ini baru setengah diagonal. Oke, kita hitung. Setengah kali 8 yaitu 4. 4 kali 12 sama dengan 48 cm persegi. Ini luas dari layang-layang ABCD ini. Panjang CD. Panjang CD itu sama dengan BC. Ya, kita perhatikan segitiga OCD. CD itu adalah sisi miring dari segitiga OCD. Teman-teman, untuk mencari sisi miring kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu akar dari alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya, di sini alasnya OD, kemudian tingginya OC. Masukkan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 4 dari mana us? OD. OD itu panjangnya sama dengan OB, ya. Jadi sama-sama 4. 4 kuadrat sama dengan 16, 3 kuadrat sama dengan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Maka CD adalah akar dari 25, yaitu 5 cm. Ustazah, akar kuadrat itu apa sih? Akar kuadrat itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Artinya teman-teman, carilah angka yang kalau dikalikan berulang 2 kali hasilnya 25. Yaitu 5 kali 5 ya. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Akar dari 36, carilah angka yang kalau dikalikan berulang 2 kali hasilnya 36. Oh, berarti 6 ya. Karena 6 kali 6 hasilnya 36. Baik teman-teman, untuk nomor 13 dan seterusnya itu di part 2 ya. Untuk part pertama kita bahas sampai nomor 12.